Ya, saya akan melanjutkan Kabinet Sukiman. Ya, Kabinet Sukiman adalah nama kabinet yang pernah berkuasa di Indonesia pada awal 1950 di masa demokrasi liberal. Kabinet ini dibentuk oleh partai politik yang cukup besar saat itu, yaitu Masyumi dan PNI. Kabinet Sukiman diketuai oleh Sukiman, Pirjo Sadjojo dan Sawiryo sebagai wakil. Meskipun pernah memerintah memerintah Indonesia selama kurang lebih 1 tahun, kabinet ini kurang dikenal oleh masyarakat Indonesia saat ini. Oleh karena itu, sejarah Kabinet Sukiman ini penting untuk diketahui lebih lanjut. Di sini langsung saja ke latar belakang Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman adalah kabinet yang berkuasa dari 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet ini dibentuk oleh kabinet sebelumnya, yaitu Kabinet Nasir, yang mengundurkan diri karena tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas di parlemen. Awalnya Presiden Soekarno menunjuk M.R. Sartono untuk membentuk kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi, namun akhirnya gagal. Setelah menunjukkan itu beralih kepada dua formatur baru, yaitu Sidik Djoko Soekarto dari PNI dan Sukiman dari Masyumi. Akhirnya perundingan demi perundingan berlangsung, dan pada 26 April 1951 kabinet akhirnya perundingan berlangsung, dan pada 26 April 1951 Kabinet Sukiman diumumkan ke publik. Kabinet ini lebih dikenal sebagai Kabinet Sukiman-Suwiryo. Nama itu diambil dari nama ketua dan wakil dari kabinet ini. Saya akan menyebutkan anggota-anggota Kabinet Sukiman. Yang pertama, anggota Sukiman terdiri dari 17 menteri yang berasal dari berbagai partai politik dari golongan. Yang pertama itu ada Ketua Kabinet Sukiman Pirjo Sadjojo Masyumi. Lalu ada Wakil Kabinet Suwiryo PNI. Terus ada Menteri Luar Negeri Ahmad Subardjo Masyumi. Terus ada Menteri Pertahanan Sewaka Masyumi. Terus ada Menteri Kehakiman Wongsonegoro PNI. Terus ada Pela Pesi PNI Muhammad Nasrun Masyumi. Terus ada Menteri Penerangan Arnold Manouto itu. Ya maaf Pak, saya tidak tahu namanya itu ya Pak. Terus Menteri Keuangan Yusuf Wibisono, itu dari Masyumi. Menteri Pertanian Suwarto PNI. Menteri Perdagangan dan Perindustrian Sujono Hadinoto Masyumi Wilopo. Terus ada Menteri Perhubungan Juanda Kartawijojo itu dari PNI. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Ukar Bratakusuma PSII. Menteri Perburuhan Iskandar Tejakusmana. Terus ada Menteri Sosial Syamsuddin. Terus ada
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wongsonegoro, terus Menteri Agama Wahid Hasyim, terus ada Menteri Kesehatan itu J. Leimena, Menteri Urusan Umum Pelapesi Lagi, terus ada Menteri Urusan Pegawai itu ada Panji Suroso PSII, terus ada Menteri Urusan Agraria itu Gondo Kusumo, dan sepertinya udah banyak lagi. Lalu program kerja Kabinet Sukiman. Meskipun hanya memerintah selama 1 tahun, Kabinet Sukiman memiliki program kerja yang cukup penting untuk memajukan bangsa dan negara. Kabinet Sukiman memiliki 7 program kerja utama yang disampaikan kepada parlemen. Itu yang pertama itu ada menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum. Yang kedua, negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Terus yang kedua, membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek. Terus jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat, serta memperbarui hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani. Terus yang ketiga, mempercepat usaha penempatan mantan pejuang dalam lapangan pembangunan. Terus yang keempat itu menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu yang singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah. Terus yang kelima itu menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama collection arbesobahi enggak jadi Pak, itu ya lupa saya namanya. Terus ada penetapan upah minimum dan penyelesaian pertikaian pemburuan. Terus yang keenam, menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta menuju perdamaian dunia, menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas Unistud menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa. Mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil konferensi meja bundar serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara. Terus yang ketujuh, memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terus penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman memerintah tidak terlalu lama. Mereka kesulitan dalam menjalankan program kerjanya.
setidaknya ada 4 faktor yang melatar belakangi jatuhnya Kabinet Sukiman. Yang pertama adalah adanya perbedaan antara Masyumi dan PNI tentang hubungannya dengan Belanda, terutama tentang status Irian Barat. Lalu kedua, adanya penolakan dari berbagai besar partai politik terhadap bantuan asing dari Amerika Serikat yang didapatkan oleh Kabinet Sukiman. Bantuan tersebut dianggap sebagai campur tangan asing. Yang ketiga, kalangan buruh, petani, dan mahasiswa tidak puas dengan Kabinet Sukiman yang dianggap tidak memihak kepada rakyat. Lalu terakhir, muncul perselisihan internal antar anggota Kabinet Sukiman yang berasal dari partai yang berbeda, serta lahir intervensi dari Presiden Soekarno di dalam urusan kabinet. Terus ya sudah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.